Haleluya. Selamat sore, shalom. Ya, puji Tuhan. Adalah kesempatan yang baik di mana kita bisa bersama-sama beribadah hari ini. Semata-mata karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia-Nya, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang sebuah kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan tema bulanan, yaitu tentang karakter murid Kristus. Satu hal yang kita bisa sadari bahwa ketika kita menjadi orang percaya, hidup kita diubahkan, kita dibenarkan, dipulihkan dari orang-orang yang harusnya menerima hukuman kekal menjadi orang-orang yang menerima kehidupan yang kekal. Orang-orang yang harusnya menjadi budak dosa dilepaskan dan kita menjadi murid-murid Kristus. Ya, dan ketika kita sudah dibenarkan, kehidupan kita tidak cukup sampai di sana. Kita terus melangkah di dalam kehidupan sehari-hari yang terus diubahkan menjadi seperti Kristus. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, apa yang dilakukan Kristus adalah hal yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan pembaharuan itu dilakukan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita katakan bersama-sama, baca ayat ini, 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Firman Tuhan menegaskan hal ini. Dengan kekuatan kita tidak bisa melakukannya. Tetapi syukurlah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita menolong kita untuk hidup terus dikuduskan dari hari ke hari. Dan pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak bisa membedakan atau kita memisahkan kehidupan yang ada di dalam gedung gereja. Di mana kita mengangkat tangan, kelihatannya semuanya baik, semuanya suci. Dengan kehidupan yang di luar sana, karena karakter Kristus harusnya ada di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan sehari-hari dengan keluarga, kehidupan di dalam bisnis, kehidupan di masyarakat sosial yang ada, kita harus dan wajib menunjukkan karakter Kristus. Firman Tuhan berkata, mereka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan sore ini kita bicara sebuah kebenaran yang diinginkan terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah bicara tentang kejujuran. Melangkah di dalam kejujuran. Kita akan membaca perikop firman Tuhan yang saya ambil di dalam Markus 12 yang berkata demikian. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Yesus di tengah-tengah pelayanannya ada orang-orang yang datang pada dia, dikatakan orang Farisi dan Herodian. Mereka datang dengan sebuah pertanyaan yang menjerat, sebuah hal yang kelihatannya dilakukan dengan tulus, tapi sebenarnya ada hal-hal di balik itu yang mereka sedang rencanakan. Nah, pertanyaannya mengapa ada orang-orang seperti ini ya? Dan satu hal yang kita bisa pelajari daripada kebenaran firman Tuhan, yang pertama adalah bicara tentang ada niat hati di dalam setiap orang. Dan hanya Tuhan dan Anda yang tahu apakah niat hati Anda itu jujur atau tidak. Tidak ada seorang pun yang tahu
kedalaman hati kita, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan apakah jujur atau tidak. Setelah bertindak, orang akan bisa menilai apakah yang kita lakukan benar atau salah. Tetapi sebelum kita lakukan niat hati, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Dan ada banyak orang yang tidak jujur. Mengapa mereka tidak jujur? Yang pertama, saya bisa merenungkan bahwa ada maksud tersembunyi seperti yang terjadi dalam kisah ini. Orang Farisi adalah golongan daripada orang-orang yang taat beragama kepada hukum Taurat. Mereka tidak suka dengan penjajahan daripada Roma. Tentunya bicara tentang mereka berat terhadap membayar pajak. Herodian ya adalah anggota partai politik yang menghendaki keturunan Herodes Agung untuk menjadi penguasa. Tentunya ketika mereka mendukung penguasa yang ada, mereka dengan sukarela akan memberikan pajak kepada kaisar yang ada. Ya, mereka bisa bergabung, biasanya mereka bertentangan, tetapi demi menjebak Yesus, mereka kelihatannya dengan baik bertanya, apakah kami perlu atau bolehkah kami membayar pajak kepada kaisar? Ya, ada maksud tersembunyi. Kalau mereka mendapatkan jawaban Yesus berkata, tidak boleh untuk membayar pajak, maka orang-orang Herodian akan berkata, ya, Yesus sedang memerintahkan atau sedang mengajar untuk memberontak kepada penguasa Roma. Tapi kalau Yesus berkata boleh membayar pajak, maka Yesus akan akan mulai ditinggalkan. Orang-orang Farisi berkata, dia sedang mendorong kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh penguasa kita. Serba salah semua yang dikatakan. Memang rencana mereka untuk menjebak Yesus, ya. Ada maksud tersembunyi yang mereka lakukan kepada Yesus. Nah, oleh karena itu mereka tidak jujur meskipun kata-katanya baik. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada maksud-maksud tersembunyi yang menyebabkan kita tidak jujur. Di dalam masalah keuangan misalnya di dalam keluarga. Ada percekcokan di antara suami istri karena masalah uang. Suami punya penghasilan tapi tidak diberikan semua. Istri mungkin merasa kekurangan dan dia mengambil uang yang ada di kantong suami. Atau istri dengan tidak jujur, dia memberikan sesuatu atau uang kepada keluarganya, sehingga terjadi perselisihan. Ya, ada maksud-maksud yang tidak diketahui, yang maksud tersembunyi. Di dalam sebuah penelitian, 40% orang Amerika yang menikah atau hidup bersama, mereka berkata demikian. Ya, mereka menemukan ketidakjujuran soal keuangan daripada pasangannya. 40% angka yang besar. Di dalam pernikahan terjadi seperti itu. Dan mereka berkata, 52% peserta penelitian yang ada berkata bahwa orang-orang yang tidak jujur tentang keuangan itu sama buruknya dengan tidak jujur di dalam hubungan intim atau hubungan pernikahan mereka. Sama buruknya. Ya. Mereka melakukan hal itu karena apa? Mereka memang ada maksud-maksud tersembunyi. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa pernah atau mungkin mendengar atau pernah membaca ada orang-orang yang menjalin relasi secara online. Ya kelihatannya baik, tapi di secara online ini kan seringkali orang mengubah namanya, mengubah tampilan wajahnya dan macam-macam. Sehingga kemudian mereka tertipu. Ya, ketidakjujuran dimulai dengan ada maksud yang tersembunyi. Atau ada hal yang lain, mengapa tidak jujur? Ya, karena merasa tidak cukup atau serakah. Kita pernah dengar mungkin ada orang-orang yang menjual beras dicampur dengan plastik ya supaya berasnya bisa untung banyak dijual begitu. Atau yang lain mungkin ada yang pernah mendengar kalau tempe itu dijual dicampur dengan bubur kertas. Ya moga-moga tidak ada yang pernah makan ini ya. Karena bisa sakit perut nih ya, tapi itu dijual karena mereka merasa harga kedelai itu saat ini sedang mahal. Ya, ada vaksin yang dipalsukan dan banyak hal yang lain. Mereka merasa tidak cukup, mereka merasa perlu tambahan, mereka serakah dan mereka melakukan hal-hal yang tidak jujur.
Firman Tuhan pernah menuliskan tentang seorang yang bernama Gehazi. Dia seorang yang pembantu daripada Elisa. Ya. Satu kali ada seorang pahlawan dari Aram, dia sakit kusta dan rajanya mengutus Naaman namanya untuk datang ke Israel ya untuk disembuhkan. Dan ketika surat disampaikan kepada Raja Israel berkata, orang ini sedang cari masalah dengan kita. Mereka ingin bermasalah, ingin berperang dengan kita. Tetapi Elisa yang mendengar, dia berkata, bawalah orang itu ke rumahku. Ya, biarlah mereka tahu ada Nabi Allah di Samaria. Maka Naaman datanglah ke rumah Elisa. Dan sampai di depan rumah Elisa, Elisa tidak bertemu dengan dia. Dan dia dikatakan harus mandi di sungai Yordan 7 kali. Naaman marah. Dia merasa sungai di Yordan adalah sungai yang jelek, yang kotor. Ya, tetapi ketika pembantu-pembantunya berkata, hal itu kan mudah, mandi saja. Dan dilakukan oleh Naaman dan dia sembuh. Dan kemudian Naaman kembali ke rumah Elisa ingin mempersembahkan apa yang dia miliki kepada Nabi Allah. Nabi Allah berkata, sekali-kali tidak aku terima apa yang kau berikan. Dan kemudian Naaman pulang. Tetapi Gehazi, dia punya pikiran, Elisa mungkin malu atau sungkan dengan Naaman. Maka dia lari menemui Naaman. Dan Naaman bertanya, apa yang kau perlukan? Dia berkata, ada 2 nabi muda, mereka datang. Mereka perlu untuk diberikan sesuatu, maka berikanlah 1 talenta. 1 angka yang besar, 1 talenta angka yang besar, perak bagi mereka dan 2 potong pakaian. Tetapi Naaman berkata, ini ada 2 talenta, berikan pada mereka dan 2 potong pakaian. Dan ketika dibawa pulang, maka sampailah dia kembali kepada Elisa. Dan Elisa bertanya pada Gehazi, dari mana engkau? Dan Gehazi berkata, aku tidak dari mana-mana. Dan si Elisa berkata, bukankah hatiku ikut dengan engkau saat engkau ketemu dengan Naaman di sana? Engkau mendapatkan semua yang kau inginkan. Engkau bisa membeli ladang, engkau bisa membeli segala sesuatunya. Tetapi lihatlah, engkau juga akan mewarisi, engkau akan mendapatkan kusta yang diderita oleh Naaman. Engkau dan keturunanmu. Lihat, merasa tidak cukup, serakah, dan dia tidak jujur. Si Gehazi mengalami hal yang tidak baik. Mengapa tidak jujur? Hal yang lain, takut karena ada konsekuensinya, takut dengan konsekuensi yang dideritanya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar cerita, ada seorang anak gadis, dia pulang ke rumah, dan kemudian ditanyai bapaknya, mengapa engkau pulang ke rumah? Dan dia berkata, guru sejarahku sedang menyuruh orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Dia cerita tentang nabi kita, menjelek-jelekan nabi kita, maka saya disuruh pulang. Dan kemudian tanpa diperiksa apa yang dilakukan oleh bapak ini, dia memberikan informasi ke medsos yang ada tersebar. Maka dikatakan Perancis saat itu terjadi kerusuhan, ada banyak orang yang tidak suka, meminta orang itu dibunuh. Dan terjadilah memang akhirnya guru sejarah ini yang dikatakan menghina nabinya, maka dibunuh dan mati. Tapi ketika diselidiki ternyata bukan demikian. Ceritanya anak gadis ini diskors, tidak boleh ikut pelajaran dan disuruh pulang. Tetapi apa yang dikatakan, dia membalikkan fakta. Dia cerita bahwa gurunya sedang mengajarkan sesuatu, membuat nabinya menjadi sebuah cerita yang jelek. Dan akhirnya terjadi hal ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak orang takut dengan konsekuensinya. Misalnya mungkin saat ini sedang, Maret, April sedang gencarnya kita harus bayar pajak. Ada orang-orang yang mungkin dengan tidak jujur, menuliskan yang harusnya dia tahu itu harus dibayar. Tapi karena ketidakjujuran, takut dengan konsekuensinya harus bayar lebih besar, maka tidak jujur. Ada yang lain lagi, mungkin karena tidak merasa tidak layak mendapatkan
pengadilan yang hukuman yang berat, maka banyak orang yang masuk pengadilan, dia bercerita segala sesuatu supaya mengurangi jumlah hukuman yang ada. Bahkan Bapak Ibu Saudara tahu juga ya, ada orang-orang yang saat ini sakit pun, ya di rumah sakit kita bisa lihat ada pengumuman kalau Bapak Ibu Saudara ditanya harus bicara yang jujur. Maksudnya apa? Kalau tidak jujur, sakitnya menular kepada perawat, kepada dokter, dan perawat dokternya sakit bahkan meninggal, maka akan menghadapi kasus tuntutan hukum. Ya, ada banyak orang yang tidak jujur, dia takut dicap. Dia takut mengalami konsekuensi yang tidak ada, yang tidak baik buat dia, sehingga dia tidak jujur. Ada yang lain lagi, dosa yang disembunyikan membuat seseorang tidak jujur. Suami yang tidak jujur dengan istri, karena apa? Ada sesuatu yang disimpannya dia. Istri, ya, ada sesuatu yang disimpan, tidak akan berani bicara dengan jujur kepada sang suaminya. Satu kali ada orang, ya, pasangan pria wanita, mereka sedang merencanakan keluar kota dan mereka masuk ke drive-thru untuk beli hamburger, ya, tempat pembelian hamburger yang hanya bisa dilewati oleh mobil begitu ya, untuk pesan. Dan kemudian mereka pesan, ya, ketika lapar, mereka sudah keluar dan mereka lapar, dibukalah tempat makanan yang ada. Ternyata bukan hamburger, tetapi uang yang banyak. Ya mereka sadar, ini kasihan uang ini kalau misalnya kita ambil, kita bawa pergi. Ayo kita kembali lagi ke toko itu. Dan apa yang dilakukan? Mereka kembali ke toko itu dan ketemu manajernya, dia berkata, kami tadi pesan hamburger, tetapi ternyata yang kami terima adalah uang yang banyak. Dan si manajer berkata, terima kasih, ini uang yang kami mau setor. Kami minta maaf, kami teledor, kami berterima kasih. Izinkan kami ambil foto Anda. Ya kami akan informasikan ke banyak orang. Ternyata masih ada orang jujur. Tapi sang pria berkata, jangan, enggak mau, jangan foto kami. Dan si manajer bertanya, kenapa? Bukankah ini satu hal yang harusnya dirayakan, orang-orang harus tahu. Tapi dia tetap berkata, jangan. Kami jangan difoto. Kenapa? Dia berkata, wanita yang saya bawa ini bukan istri saya. Kelihatannya jujur, tapi ada yang maksud tersembunyi dia. Sehingga dia tidak berani dengan jujur. Ada dosa yang disembunyikan. Ya, mengapa tidak jujur? Memang seseorang hidup di dalam dosa ketidakjujuran. Ini harus diputuskan, ya harus dipatahkan. Orang yang hidup di dalam dosa ketidakjujuran, ya namanya jelek. Setiap orang datang, ya menemui dia, mereka tahu bahwa apa yang dikatakannya tidak jujur. Ya namanya rusak, ya dan kehidupan dia tidak dianggap baik, diremehkan. Karena mereka hidup di dalam dosa ketidakjujuran. Ya, oleh karena itu, mari kita datang sama Tuhan. Kita datang pada Tuhan supaya kita memiliki kehidupan yang jujur. Hanya Tuhan dan Anda yang tahu apa yang ada di dalam niat hati kita, apakah kita jujur atau tidak. Dan oleh karena itu, kita bisa melakukan beberapa hal. Dua hal yang saya bagikan pada saudara, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena hanya Tuhan dan kita yang tahu, maka yang harus kita lakukan adalah setiap hari bereskan hati kita setiap saat dengan Tuhan. Orang Kristen pertanyaannya bukan lagi hanya boleh, tidak, tetapi mari kita meningkatkan kepada hal yang lebih lagi. Apakah aku pantas atau tidak? Apakah yang kulakukan berkenan sama Tuhan atau tidak? Pertanyaannya boleh zina atau tidak? Boleh membunuh atau tidak? Bukan seperti itu lagi. Firman Tuhan mengajarkan ketika Yesus berkata, kalau engkau melihat wanita dan engkau menginginkannya, maka engkau sudah berdosa. Standarnya lebih tinggi lagi. Nah, ada banyak hal di dalam kehidupan kita, orang lain tidak tahu, tetapi hati nurani kita berkata, menuduh kita. Oleh karena itu kita perlu membereskan hati kita setiap saat. Datang sama Tuhan, Tuhan tolong aku ada banyak hal yang perlu aku bereskan di hadapan Tuhan.
Ananias dan Safira, dia datang memberikan persembahan, tampaknya baik. Dia meletakkan persembahan hasil penjualan tanah ke bawah kaki si Petrus. Dan Petrus bertanya, apakah memang uang yang engkau berikan ini adalah semua hasil penjualanmu? Dan si Ananias berkata, ya benar. Dan akhirnya Petrus berkata, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Dan akhirnya Ananias mati. Sebelumnya dia berkata, bukankah kalau engkau jual tanah ini, penjualannya, hasil penjualannya tetap milik engkau. Kalau tidak dijual pun tanahnya tetap milik engkau. Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Dan akhirnya Ananias mati. Kelihatannya baik, kelihatannya tulus, tapi ternyata ada hal yang tidak beres. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita bereskan kehidupan kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Teman-teman penghitung uang kadang-kadang menunjukkan kepada saya ada amplop-amplop yang diberikan, dimasukkan ke persembahan ternyata kosong isinya. Ya, amplop persembahan perpuluhan disil ya, disolasi, semuanya kelihatannya utuh tapi ternyata dibuka tidak ada isinya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang-orang seperti ini, mari bertobat sama Tuhan. Tuhan kok ditipu dengan hal-hal seperti itu. Anda mungkin malu tidak memberikan persembahan, tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan, niat hati kita. Mari bereskan dengan Tuhan. Ya, ada orang-orang mungkin menjual barang, ini baik, ini luar biasa, banyak orang yang membeli, semuanya membeli. Kita ngomong ini baik, luar biasa, tapi ternyata sebenarnya kualitasnya tidak seperti itu. Hanya Tuhan dan engkau yang tahu, mari datang bereskan hidupmu pada Tuhan. Ya, ada orang-orang yang mungkin kita jumpai senantiasa setiap kali. Kita tidak nyaman dengan dia karena kita punya pengalaman masa lalu atau masalah di masa lalu. Kita punya hutang dengan dia. Setiap kali ketemu dengan dia, tidak nyaman hidup kita. Meskipun orang itu sudah tidak pernah menagih hutangnya karena sudah kesel dengan kita, mari datang bereskan. Datang sama Tuhan, bereskan hati kita, bereskan dengan orang itu. Ada banyak hal yang kita bisa bereskan sama Tuhan. Ketika kita mau seperti Kristus, pikiran Kristus, tindakan Kristus, perkataan Kristus itu, ada banyak hal yang kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Apakah kehidupan kita seperti orang-orang di luar sana? Tetapi marilah kita yang mengerti firman Tuhan, bereskan hati kita tiap saat dengan Tuhan. Dan hal yang kedua yang kita bisa lakukan adalah, kita perlu minta perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang Farisi, orang Herodian, kelihatannya baik, tapi ternyata dia punya maksud jahat. Kalau Yesus salah saja bicara, maka ada tuduhan yang disampaikan kepada Yesus, dan Yesus bisa ditangkap, bisa dijauhi orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena itu, sebagai orang-orang yang lemah, kita yang tidak punya pengetahuan masa depan, ada banyak hal yang kita tidak mengerti, minta perlindungan sama Tuhan. Jangan sampai ada orang datang kepada kita seolah-olah dia baik, membawa proposal yang baik, semuanya menguntungkan kelihatannya, tapi ternyata tujuannya menipu kita. Kita perlu minta perlindungan Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam kehidupan dunia ini, tetapi sebagai orang-orang percaya, mari kita datang sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Yesus penuh hikmat, Yesus penuh kuasa, dia mengerti apa yang terjadi, tetapi kita ini orang-orang lemah, yang seringkali tidak mengerti apa yang terjadi, mari minta perlindungan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan dan kita atau orang itu saja yang mengerti niat hati yang ada di dalam hidupnya. Baiklah kita bisa memeriksa hidup kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini adalah kejujuran. Seharusnya menjadikan seseorang berani menyatakan kebenaran. Ya, kejujuran harusnya menjadikan kita berani. Ada dosa, ada maksud tersembunyi, seringkali menghalangi kita bicara dengan jujur. Suami yang tertuduh dengan masalah hidupnya,
Kadang-kadang mungkin dia tidak akan bisa berani bicara kepada istrinya, ada sesuatu yang disimpannya. Orang-orang yang ada maksud tersembunyi, dia mau menegur orang yang berdosa, dia akan takut. Nuraninya berkata, engkau sendiri berdosa, mengapa engkau menegur orang? Ya, mau bicara sesuatu yang jujur, tidak mungkin, karena ada dosa, maksud tersembunyi itu seringkali membuat mulut kita tertutup. Ya, kalau kita lihat bandingkan dengan Yesus, apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan orang Herodian. Ayat 14 berkata, orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Keluar pengakuan dari orang Farisi, orang Herodian tentang Yesus yang jujur. Dikatakan engkau tidak takut pada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Yesus ya, dianggap atau dikatakan adalah seorang jujur karena dia tidak takut pada siapapun dan tidak mencari muka. Yesus memang tidak ada maksud, tidak ada kehidupan yang dosa, sehingga dia dengan lantang bisa berkata-kata dengan jujur kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang datang kepada dia. Ya, Yesus berkata kepada orang-orang, ya, janganlah engkau melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Lihatlah, ketika Yesus berkata demikian, Yesus sedang tidak melakukan kewajiban agama, tetapi Yesus sedang melakukan perintah Bapanya di surga. Dan dia berkata, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu seperti orang lain di hadapan orang supaya dilihat. Ya, tapi engkau datanglah sama Tuhan. Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia tidak akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus hidupnya benar. Yesus tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan uang daripada pendengar atau murid-muridnya. Yesus hidupnya jujur. Yesus tidak mengabdi kepada Mamon. Dengan lugas dia berkata, dia mengajar kepada orang-orang supaya mereka mengabdi kepada Allah saja. Karena Yesus hidupnya benar, maka dia berkata-kata dengan benar. Saat kehidupan kita benar, jujur, maka tidak ada halangan buat kita untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Ya, tanpa ragu kita menegur di dalam orang-orang yang melakukan dosa. Ya, tidak ada tuduhan nurani terhadap hidup kita. Tantangannya buat kita, seperti tadi firman Tuhan, adalah ada orang-orang yang kita takuti, sehingga kita tidak bicara dengan jujur. Ya, bos kita yang menentukan gaji kita, yang membayar semua yang kita kerjakan. Kadang-kadang ketika bos kita sedang melakukan sesuatu dosa, kita sadar dia sedang menyeleweng dan mungkin bisa dipenjara dan bisa ada banyak hal yang rusak dilakukan oleh bos kita. Dan kita merasa, kalau aku melakukan hal itu, nanti aku dipecat, bagaimana aku bisa bekerja? Sehingga kita tidak bisa melakukan hal itu dengan baik kepada, tidak bisa bicara dengan jujur kepada bos kita atau pimpinan kita. Istri-istri yang merasa, aku tidak punya pekerjaan, semuanya tergantung kepada suamiku. Ketika suaminya melakukan dosa, hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam kejahatan, harusnya ada banyak hal yang harus dibereskan. Dia tidak berani jujur pada sang suami. Karena apa? Dia takut kalau nanti ada masalah, diceraikan dan masalah yang lain. Bagaimana aku bisa hidup? Itu tantangan untuk bicara jujur kepada orang-orang yang ditakuti. Ada banyak lagi, ya. Ada orang-orang yang mencari muka. Bagaimana kalau aku bicara jujur? Biasanya dia kasih uang sama aku. Ya, kalau aku ngomong jujur pada dia, jangan-jangan dia sudah tidak respect dengan aku dan tidak memberikan lagi segala hal yang biasanya diberikan padaku. Ini penghalang-penghalang. Harusnya orang yang
tidak punya tuduhan, orang yang tidak punya maksud tersembunyi. Kejujurannya ya membuat dia berani menyatakan kebenaran. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ketika kita ngerti firman Tuhan ini, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita perlu Roh Kudus untuk belajar, bicara jujur, bertindak jujur. Meskipun ada halangan-halangan yang ada, firman Tuhan berkata, biarlah kita meneladani Kristus, hidup seperti Kristus hidup. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya itu berasal daripada si jahat. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan yang ada. Kejujuran harus disertai dengan kasih. Ya, kejujuran harus disertai dengan kasih. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapakah kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Yesus tahu niat hati mereka, orang Farisi, orang Herodian. Mereka ini biasanya berseberangan, tapi kali itu mereka bersama-sama ingin mencobai Yesus dengan maksud tujuan tertentu. Ya, Yesus tahu. Yesus berkata, berikan padaku sekeping dinar. Ya, ini gambar siapa? Ini tulisan siapa? Dan mereka berkata, itu gambar dan tulisan daripada Kaisar. Dan Yesus berkata, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi haknya Kaisar. Engkau berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Dan mereka tidak bisa berkata lagi untuk membantah apa yang dikatakan Yesus. Kalau saya mungkin ketika saya tahu bahwa mereka sedang merencanakan yang jahat, maka saya akan marah pada mereka. Kamu munafik, ya. Kamu sedang merencanakan sesuatu. Dah pergi sana. Ya, saya marah-marah karena saya tahu bahwa mereka sedang tidak jujur. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus dengan jujur berkata, hai engkau, mengapa engkau mencobai aku? Tetapi dia katakan dengan kasihnya dan kemudian dia mengatakan, menjawabnya dengan supaya semua orang mengerti apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan. Seperti Paulus kepada orang-orang Korintus. Dia menyatakan segala sesuatunya dengan jujur, dengan kasih. Orang-orang Korintus seringkali berkata, ada berapa di dalam ayat Alkitab berkata demikian. Orang Korintus berkata bahwa engkau itu kalau ketemu muka dengan muka, baik omonganmu. Tapi tulisan-tulisanmu keras. Ya. Tetapi 1 Korintus 4 ayat 14 berkata demikian, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ketika kita punya anak yang kita kasihi, ya kita dengan jujur, ya menyatakan sesuatu itu salah, itu benar, perlu disertai dengan kasih karena itu anak kita. Ya, demikian juga kejujuran yang disampaikan kita harus belajar sampaikan dengan kasih. Ya, seringkali kita berkata tanpa kasih sehingga banyak orang yang sakit dengan perkataan-perkataan kita. Ya, kita sadar bahwa perkataan yang jujur itu menyadarkan. Tapi perkataan yang jujur juga menyakitkan hati. Kalau tidak diterima, ya, atau mungkin kata-katanya keras, tinggi. Perkataan jujur itu bisa membawa perubahan, tapi juga perkataan jujur itu membuat orang benci terhadap kita. Bapak saya bisa membaca kisah daripada Yohanes Pembaptis. Ya, dia menegur dengan keras si Herodes yang mengambil istri saudaranya. Dia berkata, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Apa yang terjadi? Teguran itu kan benar. Tapi Herodes sakit hati dan menangkap si Yohanes dan memasukkan dia di penjara.
Stefanus yang bicara tentang kebenaran, bagaimana Allah memilih bangsa Israel sampai kepada keturunan yang ada Yesus datang dan menyelamatkan mereka. Apa yang disampaikan semuanya benar, tapi tidak disukai, pernyataannya tidak disukai. Akhirnya Stefanus harus mati syahid untuk hal itu. Perkataan jujur belum tentu disukai orang lain, tapi karena kita penuh kasih, tetaplah jujur kepada orang itu, berkata supaya orang itu diselamatkan, supaya orang itu dipulihkan, supaya dia tidak jatuh di dalam hal-hal yang besar, yang bermasalah. Dan kata-kata kita perlu sampaikan dengan penuh kasih. Firman Tuhan mengajar kita, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penuh kasih, suami istri, ya. Seringkali kita bicara jujur pada sang istri, ada suami. Tapi karena nadanya tinggi, maka yang terjadi bukan permintaan maaf yang keluar, tapi maki-makian, bertengkar. Bukankah kalau kita ngomong sama orang lain yang tidak kita kenal atau orang-orang lain yang di sekitar kita, nadanya baik, pelan, sopan, ya. Seringkali kita dengan suami istri atau orang tua dengan anak, meskipun jujur, kita katakan dengan benar, tapi nadanya tinggi sehingga menyakitkan hati, bukannya bertobat tambah baik, tapi tambah rusak yang ada. Firman Tuhan mengajar kita, baiklah kita sampaikan dengan kasih, kejujuran disampaikan di dalam kekasih itu. Ya. Nah, tindakan jujur pun ya, kita perlu lakukan dalam kehidupan ini. Bukan hanya perkataan, tapi tindakan juga. Ya, ada orang-orang yang kadang membenci ketika kita melakukan hal yang jujur. Semua orang dapat bagian, jatah ini. Ya, tapi kita merasa itu bukan bagian kita, bukan hak kita. Kita menolak dan orang lain berkata, kamu tidak setia kawan. Kamu mau menjerumuskan kita ya. Ya, ada makian-makian yang disampaikan, ya. Kamu ini gimana sih? Yang lain mau terima, kamu enggak. Tindakan jujur kita, ya, seringkali bisa dianggap itu mengganggu mereka, membuat kita dibenci, dianggap tidak mendukung. Tapi sebagai orang-orang yang penuh kasih, yang mengerti bagaimana kita bertindak sebagai murid Kristus, tetaplah bertindak di dalam kejujuran. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Ketika kita jujur, maka kita sedang memelihara nyawa kita. Kita menjauhi kejahatan, itu jalannya orang jujur. Bapak Saudara mungkin sedang terarah kepada sebuah peristiwa di mana polisi menembak mati polisi, begitu ya. Kita lihat banyak persidangan yang ada. Dan kita baru dengar ada orang yang divonis 10 tahun, 15 tahun, 13 tahun. Ya, tapi ada seorang yang sudah dianggap jujur, dia mengungkapkan apa semua yang dia ketahui. Sehingga peristiwa ini makin terbuka dengan jelas. Dan dia menerima hukuman yang lebih ringan daripada yang lain, 1,5 tahun. Ya, firman Tuhan ini menunjukkan siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Ketika kita jujur, kita sedang memelihara nyawa kita. Ada banyak orang tidak jujur di luar sana, tetapi baiklah sebagai murid Kristus, engkau dan saya tetap bertindak jujur. Tindakan yang jujur menunjukkan hati yang bersih, hati yang tulus, membawa orang untuk bisa menghormati kita, menghargai kita ketika kita melakukan hal ini. Ada seorang hamba Tuhan yang seringkali berkhotbah di depan, dan kemudian satu kali dia mau berangkat lagi ke tempat pelayanan. Dia naik bus ya di luar negeri, kemudian sudah sampai di tempat dan dia membayar kepada supir bus, dan kemudian dia turun cepat-cepat dan dia lihat ternyata uang kembalian yang dia terima lebih besar daripada seharusnya. Dia bingung, waktunya sudah mepet, tapi ini uang lebih besar daripada seharusnya dia terima. Hati nuraninya terusik. Dan apa yang dilakukan?
Dia kembali kepada supir bus dan berkata, "Pak, uang yang kau berikan ini terlalu besar. Harusnya tidak sebesar ini." Dan si supir bus itu berkata, "Memang aku sengaja. Ya, minggu lalu aku dengar firman Tuhan yang kau sampaikan tentang kejujuran. Dan saat ini aku sedang mencoba engkau, apakah engkau jujur atau tidak." Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita ya. Orang-orang lain ada sekitar kita yang mungkin menganggap kita ini benar, tapi ternyata kita ini tidak melakukan hal yang benar. Murid Kristus, mari bertindaklah jujur di dalam kasih Tuhan. Sebagai murid Kristus, mari terus hidup melangkah di dalam kejujuran. Firman Tuhan mengingatkan kita bersama-sama. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh di dalam celaka. Jaga perkataan kita, jaga tindakan kita, jaga kehidupan kita, supaya kita bisa hidup bahagia. Jangan sampai ketika kita memutar-mutar lidah dikatakan berbohong akan jatuh di dalam celaka. Dan satu lagi firman Tuhan mengingatkan kita, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Mari kita baca selanjutnya, 1, 2, 3. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Yang percaya katakan amin. Ya. Orang doa yang jujur dikenan Tuhan. Bukankah ini sebuah kerinduan kita, semua doa yang kita naikkan sama Tuhan. Dijawab oleh Tuhan, digenapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, sebagai penerapan dalam kehidupan kita, mari kita periksa hidup kita. Ya, kita periksa hidup kita. Kalau mungkin ada keluarga-keluarga yang hancur, keluarga-keluarga yang rusak, jangan-jangan ada ketidakjujuran di sana. Ada bisnis yang tidak jalan lancar, yang rusak atau bangkrut dan macam-macam, jangan-jangan di sana ada ketidakjujuran. Engkau kita bisa periksa keuangan kita, mungkin ada banyak hal yang rasanya bocor dan macam-macam. Mungkin di sana ada ketidakjujuran. Pelayanan kita rasanya kelihatannya tidak baik-baik saja, ada banyak hal yang kita lakukan tapi rasanya kosong hati dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin di sana ada ketidakjujuran yang dilakukan. Malam ini kalau firman Tuhan bicara dalam hidup kita, mari kita periksa hidup kita. Dan datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku lemah, tapi aku mau disempurnakan seperti Engkau. Biarlah hidupku makin jujur Tuhan di hadapan Engkau. Dan kalau ketika kita sudah periksa hidup kita dan kita berkata, aku tidak melakukan apa-apa dan semuanya beres berjalan dengan lancar. Mari lihat, tengok kiri, tengok kanan Anda. Bagaimana dengan suami Anda, bagaimana dengan istri Anda. Apakah mereka hidup jauh daripada Tuhan, mereka hidup tidak benar. Dan saatnya kita harus berbicara dengan benar, dengan tegas, kejujuran yang diutamakan dalam kehidupan kita supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka dipulihkan, supaya Injil tidak dihina, dan biarlah orang-orang itu diselamatkan kembali. Pimpinan kita dan siapa orang yang ada di sekitar kita, lihat, mungkin kita perlu bicara dengan tegas pada mereka. Mintalah kasih karunia Tuhan, hikmat Tuhan untuk bicara kepada mereka, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka tidak hidup di dalam celaka, tetapi mereka hidup dalam bahagia. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita senantiasa, bahwa setiap orang percaya, kita perlu menjadi serupa dengan gambaran Kristus dan hidup di dalam kejujuran senantiasa. Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan.